Panitia UCMC 2020 mengucapkan kami Panitia UCMC 2020 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Muhammad Fatahullah selaku Direktur Unex Stock Exchange Study Forum 2021. Dan kami ucapkan selamat kepada 10 finalis yang lolos untuk maju ke babak Final Round UCMC 2021. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan berkah serta rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara yang sangat dinantikan, yaitu Technical Meeting Final Round UCMC 2021. Sebelum memasuki acara yang pertama, perkenalkan nama saya Kamila. Saya akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum itu, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk yang pertama ada pembukaan, pembacaan tata tertib dan technical meeting final round UCMC 2021, sambutan oleh Direktur Unsaf, final round, pembagian urutan finalis, sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Memasuki acara yang pertama, saya akan membacakan mengenai tata tertib technical meeting final round UCMC 2021. Poin pertama, peserta dipersilakan mengisi presensi pada link yang telah disediakan panitia pada WhatsApp group. Poin kedua, peserta diharapkan memasuki Zoom pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan link atau ID yang telah disediakan panitia di WhatsApp group. Peserta wajib menggunakan format nama tim underscore nama peserta, seperti contoh nama tim underscore Andi. Pada saat acara berlangsung, peserta diharapkan mengaktifkan fitur kamera serta menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia, menonaktifkan fitur suara mikrofon, dan memastikan kondisi internet stabil. Pada saat sesi pengundian topik study case dan pengundian urutan beauty contest dan lucky test, peserta diharapkan untuk dapat memperhatikan dengan baik. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat mengajukan pertanyaan melalui Slido dengan link yang telah disediakan oleh panitia di WhatsApp group. Sesi tanya jawab akan dimulai dari topik study case, dilanjutkan dengan lucky test, dan yang terakhir beauty contest. Poin ke-8, peserta wajib mengikuti technical meeting, dan apabila berhalangan hadir, dapat menghubungi kontak person panitia atas nama Akbar Rizky. Selanjutnya, peserta wajib menggunakan pakaian yang bebas dan sopan. Selama technical meeting berlangsung, peserta diharapkan untuk dapat menjaga kondisi tetap kondusif. Dan poin terakhir, bagi peserta yang berhalangan hadir saat technical meeting, maka dianggap menyetujui semua hasil pada technical meeting. Acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Unex Stock Exchange Study Forum 2021. Kepada Saudara Muhammad Fatahullah, saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat rekan-rekan finalis UCMC 2021 dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan juga yang terhormat segenap panitia petugas dalam acara UCMC di tahun ini. Alhamdulillah, meskipun dalam keadaan pandemi ini, kita masih diberikan kesempatan untuk terus mengasah dan juga mengembangkan pengetahuan kita semua di bidang pasar modal, sekaligus menjalin tali silaturahmi antar mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dan di sini saya mewakili semua panitia UCMC 2021 mengapresiasi setinggi-tingginya semangat dari rekan-rekan finalis yang telah berjuang dari awal mulainya dibukanya UCMC 2021 hingga pada detik ini kita sudah sampai pada Grand Final UCMC. Dan di sini kami dari panitia juga menghimbau agar rekan-rekan semua dapat mengikuti serangkaian acara Grand Final dari awal hingga akhir. Dan kami juga berharap rekan-rekan semua tetap jaga kejujuran dan juga sportivitas selama perlombaan berlangsung. Dan yang terakhir, semoga dengan adanya kegiatan kompetisi ini membuat kita semua merasa menjadi manusia yang tidak merasa cukup, melainkan dengan adanya kompetisi ini membuat kita semua semakin termotivasi untuk terus mengembangkan pengetahuan kita semua di bidang pasar modal agar kita dapat berkontribusi lebih maksimal lagi dalam kemajuan pasar modal di Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya yang tidak berkenan. Sekian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UCMC, More Than Competition, Unsaf, Polke. Terima kasih atas sambutannya. Untuk yang selanjutnya, ada perkenalan LO finalis. Dimohon kepada LO finalis yang namanya saya panggil untuk dapat memperkenalkan diri dan menyapa para finalis. Untuk tim yang pertama. Tim yang pertama ada tim Actuarial Investment yang akan didampingi oleh Kak Ulya. Halo Kak Ulya. Hai. Kak Ulya bisa memperkenalkan diri nih dan menyapa para finalis. Halo, perkenalkan nama saya Hani. Tim Actuarial Investment. Hai tim Actuarial Investment. Hai Kak Ulya. Untuk yang selanjutnya ada Kak Hening yang akan mendampingi tim DODO Club. Halo Kak Hening. Halo. Kak Hening bisa memperkenalkan diri nih. Suaranya nggak masuk. Nama aku Ning. Di sini aku akan mendampingi tim anti DODO Club. Halo tim anti DODO Club. Halo Kak Hening. Untuk yang akan mendampingi tim HRE Capital. Halo Kak Winda. Halo, Kak Winda bisa memperkenalkan diri. perkenalkan nama aku Winda. Aku yang akan mendampingi tim HRE Club. Halo HRE Capital. Halo Kak Winda. Untuk selanjutnya ada Kak Dea yang akan mendampingi tim komplotan Sobat Engineer Progresif. Halo Kak Dea. Halo. Kak Dea bisa memperkenalkan. Oke, halo. Nama aku Dea Putri Amelia. Aku akan mendampingi tim komplotan Sobat Engineer Progresif. Halo, salam kenal ya. Salam kenal Kak Dea. Untuk yang selanjutnya ada Kak Septiana yang akan mendampingi tim Operation Research. Halo Kak Septi. Halo, Kak Septi bisa memperkenalkan diri.
Oke, kenalkan nama saya Septiana. Di sini saya akan mendampingi tim dari Operation Research. Salam kenal semuanya. Halo Kak Septi. Untuk yang selanjutnya ada Kak Umay yang akan mendampingi tim Pasopati. Halo Kak Umay. Halo. Kak Umay bisa memperkenalkan diri? Halo, perkenalkan nama saya Umayan Zahratunisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi LO dari tim Pasopati. Halo, salam kenal tim Pasopati. Kak Umay. Untuk yang selanjutnya ada Kak Elvina yang akan mendampingi tim Sugamo Investama. Halo Kak Elvina. Kak Elvina bisa memperkenalkan diri? Halo, perkenalkan nama saya Elvina Reviananda Putri. Saya yang akan mendampingi tim Sugamo Investama. Halo tim Sugamo Investama. Oke Kak Elvina, untuk selanjutnya ada Kak Herlina yang akan mendampingi tim Superbaker. Halo Kak Herlina. Halo. Kak Herlina bisa memperkenalkan diri nih? Baik, perkenalkan nama saya Herlina. Di sini saya akan mendampingi tim Superbagger. Halo tim Superbagger dan teman-teman semua, salam kenal ya. Salam kenal Kak Herlina. Untuk yang selanjutnya ada Kak Mustika yang akan mendampingi tim Suryakanta. Halo Kak Mustika. Halo. Kak Mustika bisa memperkenalkan diri? Oke, perkenalkan nama saya Mustika Maharani. Di sini sebagai pendamping dari tim Suryakanta. Halo tim Suryakanta. Oke, untuk yang terakhir ada Kak Anissa yang akan mendampingi tim Titan. Halo Kak Anissa. Halo. Kak Anissa bisa memperkenalkan diri? Baik, perkenalkan nama saya Anissa. Di sini saya akan mendampingi tim Titans. Halo tim Titans, salam kenal. Salam kenal Kak. Baik, sekarang semua finalis sudah mengetahui pendamping masing-masing. Untuk perkenalan dan info selengkapnya terkait Final Round UCMC 2021 dapat dilanjutkan dengan menghubungi kontak person masing-masing pendamping LO finalis. Untuk acara berikutnya yaitu ada pembacaan buklet yang akan disampaikan oleh Saudara Andika Wisnuwidodo dan Saudara Karistra Fatur. Kepada Saudara Dika dan Saudara Fatur, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta Final Round UCMC 2021. Perkenalkan, nama saya Andika Wisnuwidodo dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Karistra Fatur Priyarindra. Di sini kami akan membacakan buklet dari Final Round UCMC 2021. Langsung saja kita mulai. Baik, untuk agenda Final Round UCMC 2021, yang pertama, tanggal 14 Agustus 2021, ada acara technical meeting, penjelasan skema serangkaian pelaksanaan Final Round UCMC 2021. Yang kedua, tanggal 15 sampai 27 Agustus 2021, acara study case, 10 finalis UCMC 2021, membuat konten video sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Yang ketiga, tanggal 26 Agustus 2021, acara Grand Opening. Pembukaan serangkaian Final Round UCMC 2021. Kemudian, tanggal 26 Agustus 2021, acara Lucky Test.
10 finalis UCMC 2021 mengerjakan soal pengetahuan seputar pasar modal. Yang kelima, tanggal 27 Agustus 2021, acara beauty contest. 10 finalis UCMC 2021 mempresentasikan paper analisis berupa PowerPoint. Yang keenam, tanggal 28 Agustus 2021, acara hiring dan awarding. Webinar dan pengumuman juara 1, 2, 3, Best Analyze, dan Best Content UCMC 2021. Hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Finalis UCMC 2021 merupakan tim mahasiswa yang sudah ditetapkan sebagai 10 finalis UCMC 2021 yang terpilih dari paper analisis. 2. 10 finalis UCMC 2021 diwajibkan mengikuti serangkaian final round UCMC 2021 hingga akhir acara. 3. Finalis yang berhalangan hadir pada technical meeting final round UCMC 2021, maka akan dianggap menyetujui hasil technical meeting final round UCMC 2021. 4. Finalis yang terlambat mengikuti grand opening setelah 20 menit pembukaan akan mendapatkan sanksi berupa potongan 2% dari total akhir poin. 5. Finalis UCMC 2021 wajib menaati segala peraturan yang telah ditetapkan selama serangkaian kegiatan UCMC 2021. 6. Registrasi ulang finalis UCMC 2021. Finalis yang dinyatakan lolos 10 besar akan dikenakan biaya registrasi ulang sebesar Rp150.000 per tim dengan rincian sebagai berikut, yaitu biaya administrasi, biaya pengiriman, kemudian sertifikat berupa hard file, kemudian merchandise, serta trofi. Finalis dapat membayar biaya registrasi ulang melalui nomor rekening 006601058229 BRI atas nama Muhammad Fatahullah dan melampirkan bukti transfer konfirmasi pembayaran ke CP 0831 3832 4438 dengan media sosial WhatsApp atas nama Nabiliana dengan format group name _ leader name paling lambat tanggal 23 Agustus 2021. 7. Finalis yang lolos 10 besar diminta untuk mengirim foto setengah badan dengan ketentuan foto bebas, sopan, dan rapi kepada LO masing-masing dengan format nama tim _ nama anggota. Selanjutnya ada study case. Study case merupakan salah satu sesi serangkaian lomba UCMC 2021. Study case dikemas dalam pembuatan konten berupa video sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Persentase study case sebagai penentuan juara adalah 15%. Study case digunakan sebagai komponen penentuan base content dengan bobot persentase penilaian study case, yakni 1. Penilaian dewan juri sebesar 80%, timeline study case. Para peserta dipersilakan untuk membaca timeline study case selama 15 detik. Baik, waktu telah selesai. Kemudian yang selanjutnya adalah ketentuan study case. Para peserta dipersilakan untuk membaca ketentuan study case selama 30 detik. Baik, lanjut. Para peserta dipersilakan untuk melanjutkan membaca ketentuan study case selama 30 detik.
Baik, lanjut. Kemudian yang selanjutnya ada kriteria isi video study case. Yang pertama ada perkenalan berupa identitas tim. Yang kedua ada pembahasan dengan topik identifikasi dan analisis masalah, kemudian informasi dan data, kemudian rekomendasi solusi masalah. Dan tiga atau yang terakhir kesimpulan dan penutup. Yang selanjutnya ada kriteria pengurangan poin. Para peserta dipersilakan untuk membaca selama 15 detik. Baik, waktu sudah selesai. Kemudian selanjutnya ada penilaian dewan juri. Peserta dipersilakan untuk membaca selama 15 detik. Baik, waktu sudah selesai. Kemudian selanjutnya untuk like 10% dan view 10%, peringkat finalis 1 akan mendapatkan skor 100, kemudian peringkat finalis 2 akan mendapatkan skor 98, peringkat finalis 3 akan mendapatkan skor 96, peringkat finalis 4 akan mendapatkan skor 94, peringkat finalis 5 akan mendapatkan skor 92, peringkat finalis 6 akan mendapatkan skor 90, peringkat finalis 7 akan mendapatkan skor 88, peringkat finalis 8 akan mendapatkan skor 86, peringkat finalis 9 akan mendapatkan skor 84, dan yang terakhir peringkat finalis 10 akan mendapatkan skor 82. Kemudian untuk metode pengumpulan, para peserta dipersilakan untuk membaca selama 30 detik. Baik, waktu telah selesai. Selanjutnya ada Lucky Test. Lucky Test merupakan salah satu sesi serangkaian lomba UCMC 2021. Lucky Test bertujuan untuk menguji pemahaman peserta terhadap berbagai persoalan yang berkaitan erat dengan pasar modal di Indonesia. Pengemasan lomba dibuat menyenangkan dengan maksud menarik perhatian dan antusiasme peserta. Lucky Test sendiri memiliki bobot sebesar 20% dalam penentuan juara. Selanjutnya ada ketentuan Lucky Test. Para peserta dipersilakan untuk membaca selama 1 menit. Baik, waktu telah selesai. Selanjutnya ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat pelaksanaan Lucky Test. Yang pertama, pada hal-hal yang boleh dilakukan, panelis hanya boleh mengirimkan jawaban soal pada kolom komentar. Yang kedua, panelis diperbolehkan menggunakan alat bantu berupa kalkulator dan alat tulis. Yang ketiga, panelis harus menjawab soal dengan jawaban lengkap. Contoh jawaban, price earning ratio, dalam kurung PER. Kemudian, hal yang tidak boleh dilakukan pada saat pelaksanaan Lucky Test, yaitu 1. Panelis dilarang mengirim selain jawaban soal pada kolom komentar. 2. Panelis dilarang menggunakan virtual background. 3.
Finalis dilarang bertindak, berbicara, dan menulis hal-hal yang mengandung unsur sara. 4. Finalis dilarang melakukan interupsi pada saat pelaksanaan laki tes. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Karistra Fatur. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi yang diujikan. Yang pertama, manajemen portfolio. Yang kedua, kode etik dan regulasi pasar modal. Yang ketiga, analisis laporan keuangan. Yang keempat, analisis ekuitas. Yang kelima, analisis obligasi. Yang keenam, analisis kuantitatif. Kriteria penilaian lucky test. Perolehan total poin akan dikalikan 2,5 dan akan menjadi nilai akhir finalis dalam sesi lucky test. Babak 1. Pada babak 1 berisi soal-soal dengan kriteria mudah. Waktu yang diberikan untuk menjawab satu soal maksimal 1 menit. Dengan ketentuan kriteria jawaban, jika benar mendapatkan 1 poin, jika salah mendapatkan 0 poin, jika tidak menjawab mendapatkan 0 poin. Babak 2. Pada babak 2 berisi soal-soal dengan kriteria soal kualitatif dan kuantitatif. Waktu yang diberikan untuk menjawab satu soal kualitatif maksimal 2 menit dan untuk menjawab satu soal kuantitatif maksimal 3 menit. Kriteria jawaban, jika benar mendapatkan 2 poin, jika salah mendapatkan 0 poin, jika tidak menjawab mendapatkan 0 poin. Kriteria pengurangan poin, melakukan tindakan SARA dikenakan pengurangan poin sebesar 5%. Finalis menggunakan alat bantu selain kalkulator saintifik dan alat tulis dikenakan pengurangan poin sebesar 2%. Baik, para peserta finalis dipersilakan untuk membaca selama 1 menit. Selanjutnya, beauty contest. Dalam tahap ini, finalis akan mempresentasikan analisis saham yang telah dibuat dalam bentuk PowerPoint. Beauty contest sebagai penentuan juara dengan presentase sebesar 35%. Penentuan best analyst. Baik, para peserta finalis dipersilakan untuk membaca dalam waktu 30 detik. Membaca dalam waktu 1 menit.
Baik, selanjutnya. PowerPoint diketik dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika terdapat istilah, maka dicetak miring, italik. Urutan PowerPoint harus sesuai dengan urutan paper analysis. Jumlah slide presentasi disesuaikan dengan kebutuhan finalis. Jenis font dan size font disesuaikan dengan kebutuhan finalis. Finalis tidak diperbolehkan untuk menyebutkan nama asal institusi. Baik, bagi para peserta finalis dipersilakan untuk membaca dalam waktu 20 detik. Selanjutnya, kriteria pengurangan nilai beauty contest. Melakukan tindakan SARA akan dikenakan 5% pengganti anggota tim saat pelaksanaan beauty contest 5%, terlambat mengumpulkan PowerPoint dikenakan 2% setiap 20 menit, menyebutkan nama asal institusi dikenakan 2%, membawa catatan baik tulisan maupun digital sebesar 2%, PowerPoint tidak disesuaikan dengan ketentuan penulisan sebesar 2%, mengubah presentasi baik display atau materi yang telah dikirimkan sebesar 2%, kriteria penilaian beauty contest. Kriteria penilaian yang pertama penguasaan materi sebesar 35% poin, sistematis presentasi sebesar 15% poin, ketepatan waktu sebesar 10% poin, kemampuan menjawab sebesar 30% poin, kesesuaian PPT sebesar 10% poin. Sekian pemaparan dari kami mengenai buklet. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fatur dan Saudara Dika yang telah memaparkan mengenai buklet Final Round UCMC 2021. Untuk acara selanjutnya yaitu pengundian sesi urutan finalis pada acara Final Round UCMC 2021 yang akan dipandu oleh rekan saya, Saudara Resandi Zeki Panuntun. Kepada Saudara Sandi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Resandi Zaki Panuntun selaku perwakilan panitia UCMC 2021. Di sini saya akan memandu jalannya pengundian topik study case dan pengundian urutan presentasi beauty contest. Sebelumnya, saya akan melakukan konfirmasi tim yang ada di room Zoom ini. Tim yang saya sebutkan, dimohon perwakilannya untuk memberikan respon. Untuk tim yang pertama, Actuarial Investment. Selanjutnya, tim anti DO Club.
Selanjutnya yaitu tim HRE Capital. Selanjutnya yaitu tim komplotan Sobat Engineer Progresif. Untuk tim komplotan Sobat Engineer Progresif, apakah sudah bergabung dalam room Zoom? Selanjutnya yaitu tim Operation Research. Selanjutnya yaitu tim Pasupati. Selanjutnya yaitu tim Sugamo Investama. Selanjutnya tim Super Bagger. Selanjutnya tim Surya Kanta. Dan tim yang terakhir, tim Titans. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah pengundian topik study case dan pengundian urutan presentasi beauty contest. Pertama, saya akan melakukan pengundian topik study case. Finalis dimohon memperhatikan dengan baik. Study case pada UCMC 2021 memiliki 3 topik. Yang pertama, yaitu saham versus cryptocurrency. Yang kedua, karisma tokoh dan artis dalam mempengaruhi aktivitas pasar saham. Yang ketiga, kejahatan dan pelanggaran dalam pasar saham. Pengundian akan dilakukan dengan metode spin. Saya akan membagi topik study case kepada seluruh finalis yang ada di room Zoom. Saya hanya menyebutkan nomor topik sesuai urutan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Finalis tidak dapat mengubah hasil pengundian yang telah dilakukan. Langsung saja menuju pada pengundian topik study case. Untuk tim yang pertama, tim Actuarial Investment. Selamat kepada tim Actuarial Investment mendapatkan nomor topik 1, yaitu selanjutnya tim Anti Deo Club. Selamat kepada tim Anti Deo Club mendapatkan nomor topik 2, yaitu karisma tokoh dan artis dalam mempengaruhi aktivitas pasar saham. Selanjutnya tim HRE Capital. Selamat untuk tim HRE Capital mendapatkan nomor topik 2, yaitu karisma tokoh dan artis dalam mempengaruhi aktivitas pasar saham. Selanjutnya yaitu tim komplotan Sobat Engineer Progresif. Selamat kepada tim komplotan Sobat Engineer Progresif mendapatkan nomor topik yang pertama, yaitu saham versus cryptocurrency. Selanjutnya yaitu tim Operation Research. Selamat kepada tim Operation Research mendapatkan nomor topik yang pertama, yaitu saham versus cryptocurrency.
cryptocurrency. Selanjutnya yaitu tim Pasupati. Selamat kepada tim Pasupati mendapatkan nomor topik 3, yaitu kejahatan dan pelanggaran dalam pasar saham. Selanjutnya yaitu tim Sugamo Investama. Selamat kepada tim Sugamo Investama mendapatkan nomor topik 2, yaitu karisma tokoh dan artis dalam memengaruhi aktivitas pasar saham. Selanjutnya yaitu tim Super Bagger. Selamat kepada tim Super Bagger mendapatkan nomor topik 3, yaitu kejahatan dan pelanggaran dalam pasar saham. Selanjutnya yaitu tim Surya Kanta. Selamat kepada tim Surya Kanta mendapatkan nomor topik 2, yaitu karisma tokoh dan artis dalam memengaruhi aktivitas pasar saham. Selanjutnya yaitu tim Titans. Selamat kepada tim Titans mendapatkan nomor topik 3, yaitu kejahatan dan pelanggaran dalam pasar saham. Baik, seluruh finalis telah mendapatkan topik study case sesuai dengan undian yang telah dilakukan. Hasil pembagian ini akan kami bagikan pada Google Drive Final Round UCMC 2021. Pengundian topik study case telah dilakukan dan tidak dapat diubah kembali. Kedua, terdapat pengundian urutan presentasi beauty contest. Pengundian akan dilakukan dengan metode spin. Saya akan membagi urutan presentasi beauty contest kepada seluruh finalis yang ada di room Zoom ini. Saya hanya menyebutkan nomor urutan presentasi beauty contest. Pengundian urutan presentasi beauty contest juga digunakan untuk pengundian nomor urutan pada lucky test. Finalis tidak dapat mengubah hasil pengundian yang telah dilakukan. Langsung saja menuju pengundian urutan presentasi beauty contest. Untuk tim yang pertama, tim Actuarial Investment. Selamat kepada tim Actuarial Investment mendapatkan urutan presentasi nomor 6. Selanjutnya, yaitu tim Anti Deo Club. Selamat kepada tim Anti Deo Club mendapatkan nomor urutan presentasi nomor 9. Selanjutnya yaitu tim Hare Capital. Selamat kepada tim Hare Capital mendapatkan urutan presentasi nomor 8. Selanjutnya yaitu tim komplotan Sobat Engineer Progresif. Selamat kepada tim komplotan Sobat Engineer Progresif mendapatkan urutan presentasi nomor 3. Selanjutnya yaitu tim Operation Research.
Selamat kepada tim Operation Research mendapatkan urutan presentasi nomor 5. Selanjutnya yaitu tim Pasupati. Selamat kepada tim Pasupati mendapatkan urutan presentasi nomor 7. Selanjutnya yaitu tim Sugamo Investama. Selamat kepada tim Sugamo Investama mendapatkan urutan presentasi nomor 1. Selanjutnya yaitu tim Super Bagger. Selamat kepada tim Super Bagger mendapatkan urutan presentasi nomor 2. Selanjutnya yaitu tim Surya Kanta. Selamat kepada tim Surya Kanta mendapatkan urutan presentasi nomor 4. Dan untuk tim Titans, selamat mendapatkan urutan presentasi nomor 10. Baik, seluruh finalis telah mendapatkan nomor urutan presentasi beauty contest. Hasil pembagian ini akan kami bagikan pada Google Drive Final Round UCMC 2021. Pengundian topik study case dan pengundian urutan presentasi beauty contest telah dilakukan dan tidak dapat diubah kembali. Apabila ada pertanyaan, maka finalis dapat menanyakan pada sesi tanya jawab setelah ini melalui media Slido. Link room Slido akan dibagikan pada kolom chat room Zoom. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Sandi yang telah memandu sesi pengundian urutan finalis pada acara Final Round UCMC 2021. Baik, kita langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu ada sesi tanya jawab. Akan Saudara Akbar Rizky dan Saudari Krisna Gabriel Octaviola. Untuk selanjutnya, saya persilakan saja langsung. Baik, terima kasih. Pada sesi kali ini merupakan sesi tanya jawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akbar Rizky Saputra. Dan nama saya Krisna Gabriel Octavilona. Di sini kami akan memandu jalannya sesi tanya jawab. Tanya jawab kali ini terdiri dari 3 sesi. Sesi yang pertama terkait study case, sesi kedua terkait lucky test, dan sesi ketiga terkait beauty contest, di mana setiap sesi akan memiliki durasi maksimal 15 menit. Untuk pertanyaan terkait grand opening dan airing, silakan para finalis untuk bertanya lebih lanjut kepada masing-masing LO team. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki sesi yang pertama. Kita akan terlebih dahulu membahas study case.
kepada para finalis yang ingin bertanya, silakan dapat mengirimkan pertanyaan melalui link Slido yang telah dikirimkan oleh panitia atau menggunakan kode 688037. Mengingatkan kembali untuk sesi yang pertama ini adalah sesi study case. Dimohon kepada para finalis dapat mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan beauty contest. Iya, study case, maaf. Untuk pertanyaan pertama, untuk study case, apa boleh menggunakan kasus atau contoh luar negeri atau harus dalam negeri? Kemudian apakah penjelasan hanya pakai satu kasus atau boleh lebih? Sudah tertera pada buklet bahwa di sini kita menggunakan 3 subtema yang telah dibagikan tadi pada sesi pengundian. Selain itu, kita juga membatasi adanya waktu 3 hingga 5 menit dalam satu video. Kami mempersilakan kepada para finalis untuk menggunakan kasus mana saja, tapi dalam yang poin paling penting itu ada dalam waktu 3-5 menit. Kita membebaskan kepada peserta silakan apabila ingin menggunakan contoh dari luar negeri maupun dari dalam negeri seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, study case. Apa kita harus membuat video dengan konsep yang sama yang ditentukan oleh panitia karena diharuskan menggunakan business attire? Terkait ini mungkin video dengan konsep yang sama maksudnya seperti apa ya? Mungkin saya akan meneruskan konsepnya harus sesuai dengan buklet dan juga harus sesuai dengan pengundian yang tadi telah dilakukan. Masing-masing tim mendapat subtema apa, lalu disesuaikan konsepnya dengan subtema tersebut. Lalu untuk yang ditentukan oleh panitia karena diharuskan menggunakan business attire. Untuk business attire itu hanya untuk dress code. Jadi karena dalam buklet terdapat ketentuan tidak boleh menyebutkan atau menampilkan logo atau nama asal universitas atau asal kampus, maka diharapkan tidak menggunakan alma mater. Maka dari panitia mengharuskan menggunakan business attire. Itu hanya dress code saja, Kak. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya terkait study case, untuk penilaian like dan view, apakah panitia dapat mendeteksi jika peserta ada yang menggunakan bot like dan komen? Di sini tujuan kami memberikan penilaian like dan view karena kami sebagai panitia ingin mempublish konten video dari peserta. Jadi kita meminta tolong untuk kepada peserta dapat membagikan konten videonya. Sehingga kami dapat memberikan poin presentasi penilaian itu kurang lebih 10%, baik itu dari video, dari dari segi komen maupun dari segi like seperti itu. Tapi dari panitia sendiri tidak menyediakan sebuah fasilitas untuk kita mengecek apakah itu adanya bot atau tidak seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ketika membuat video study case kita perlu menyertakan disclaimer? Mungkin disclaimer yang di sini adalah hak milik peserta ya, seperti itu. Untuk video konten study case itu adalah milik peserta. Namun apabila sudah dikirimkan kepada panitia akan dipublish di YouTube Unsaf, maka itu menjadi hak Unsaf juga sebagai aset seperti itu, Kak. Sudah tertera juga di buklet terkait disclaimer-nya. Untuk pertanyaan berikutnya, untuk video study case apakah harus menggunakan PowerPoint atau dibebaskan? Dari panitia, dari segi kreativitas peserta dipersilakan untuk menggunakan media apapun yang sekiranya itu emang mendukung presentasi dari video peserta seperti itu.
mengingatkan kembali untuk sesi 1 adalah pertanyaan terkait study case. Jadi kami akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan seputar study case, seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya, mungkin ini ya, menyikapi jawaban dari panitia tadi. Maksud saya terkait disclaimer pada video akhirnya kami memberikan solusi dan rekomendasi, sehingga disclaimernya untuk rekomendasi apa diperlukan. Terkait disclaimer, sebenarnya dari panitia tidak menyediakan template-nya seperti apa, tapi kita mempersilahkan kepada peserta apabila ingin menyertakan disclaimer, hanya saja menjadi konteks yang perlu diperhatikan, penting dalam durasi video itu cukup untuk dalam waktu 3 hingga 5 menit seperti itu. Jadi kami sebagai panitia mempersilahkan untuk peserta memberikan disclaimer. Baik, izin menambahkan terkait disclaimer untuk solusi itu sudah tertera dalam buklet, yaitu untuk video study case terdapat 3 bagian, di mana bagian pertama adalah perkenalan dari masing-masing anggota tim, lalu bagian kedua adalah pemaparan dari kasus yang tim kalian dapatkan, lalu yang ketiga adalah solusi. Jadi untuk disclaimer solusi memang harus dicantumkan untuk video konten study case seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah referensi untuk konsep video atau dibebaskan pada kreativitas peserta? Terkait referensi konsep video bisa teman-teman tim finalis lihat pada YouTube Unsaf UNES, yaitu pada study case tahun lalu, yaitu UCMC 2020. Di situ tertera berbagai video yang dapat dijadikan referensi oleh masing-masing tim. Terkait kreativitas peserta, kami kembalikan lagi sepenuhnya kepada tim finalis untuk mengkreasikan sebagus mungkin video konten study case. Namun untuk referensi bisa dilihat di YouTube Unsaf UNES, seperti itu. Baik, kami memberikan waktu mengingatkan kembali kepada para finalis untuk dapat mengajukan pertanyaan terkait study case karena masih tersisa waktu kurang lebih 7 menit bagi para finalis untuk menanyakan hal-hal terkait study case. Baik, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan terkait study case, kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan terkait study case. Lalu memasuki sesi kedua, kita akan terlebih dahulu membahas terkait lucky test. Silakan finalis yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaannya melalui link Slido yang telah dikirimkan oleh panitia atau dapat mengakses Slido melalui kode 688037. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Berdasarkan buklet seperti itu. Tim ada 3 anggota, kami persilakan untuk masing-masing anggota dapat menjawab, kami persilakan seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pelaksanaan lucky test, peserta hanya menggunakan 1 device. Bagaimana jika peserta lainnya ada di luar kota sehingga tidak memungkinkan untuk gabung 1 device? Mungkin untuk meluruskan terkait device itu tidak 1 device untuk ketiga anggota tim, namun kami menyarankan agar masing-masing anggota tim bisa menggunakan masing-masing 1 device, jadi totalnya ada 3 device. Mengapa demikian? Untuk mengantisipasi terjadinya kendala jaringan apabila salah satu anggota mengalami kendala jaringan atau yang lainnya,
bisa diwakilkan oleh dua anggota yang lainnya seperti itu. Jadi meluruskan kembali untuk device itu kami menyarankan agar masing-masing anggota bisa menggunakan satu device. Izin menjawab, jika menggunakan alat bantu selain kalkulator saintifik, maka akan dikenakan sanksi 2%. Apakah berarti penggunaan kalkulator dagang biasa juga tidak diperkenankan? Baik, maksud kami dari kalkulator ini tuh yang dilarang adalah kalkulator dalam bentuk digital, contoh kalkulator dalam Microsoft Excel atau dan sebagainya. Tapi untuk kalkulator dalam bentuk fisik seperti kalkulator saintifik ataupun yang disebutkan kalkulator dagang, kami mempersilahkan seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk bagian penggunaan dress code alma mater, bagaimana jika peserta tim belum ada alma maternya ya Kak? Terkait LT memang kami mewajibkan menggunakan alma mater terkait dress code-nya. Namun apabila salah satu anggota dari tim tidak ada alma mater, kami menyarankan untuk menggunakan business attire. Baik, saya ingin mengingatkan kembali terkait sesi 2, yaitu pertanyaan seputar lucky test masih tersisa waktu kurang lebih 9 menit. Apabila finalis masih memiliki pertanyaan, dapat diajukan melalui link Slido yang telah dikirimkan oleh panitia atau melalui kode yang tertera pada layar Zoom. Silakan kepada para finalis apabila ingin menanyakan terkait pelaksanaan lucky test. Karena waktu masih tersisa 9 menit untuk sesi lucky test. Izin menambahkan, mungkin dari peserta masih ada yang rancu terkait pelaksanaan lucky test. Sebagai gambaran saja, lucky test ini kita buat seperti quiz, di mana nanti para finalis akan saling berebutan dalam memberikan jawaban seperti itu. Walaupun di sini kami menghitung jawabannya dalam berdasarkan individu, tapi nilai akan diakumulasikan sebagai nilai tim seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah ketika lucky test akan ada trial sebelum benar-benar memulainya? Di sini terkait tutorial, kami akan dari panitia akan berusaha menyediakan video tutorial bagi para peserta seperti itu. Selambat-lambatnya 1 minggu sebelum pelaksanaan lucky test. Mengingatkan kembali bahwa pada kali ini masih memasuki sesi lucky test. Kepada para finalis yang ingin bertanya terkait lucky test, kami persilakan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Saya ingin bertanya terkait lucky test. Apakah setiap satu pertanyaan 3 anggota tim boleh menjawab atau diwakilkan 1 orang saja? Mengingatkan kembali untuk lucky test, apabila ingin menjawab itu bisa masing-masing anggota tim, tidak harus diwakilkan oleh 1. Namun kami menyarankan agar ketiganya bisa menjawab seperti itu, Kak. Jadi boleh 3-3-nya.
Baik, pertanyaan berikutnya, apakah soalnya berbentuk pilihan ganda atau isian singkat? Di sini kami menggunakan jawaban singkat. Jadi soalnya kami buat sedemikian rupa, tapi untuk jawaban tetap kita menggunakan jawaban singkat. Mungkin hanya sekitar bisa maksimal hanya mungkin 4-5 kata seperti itu. Selain itu, peserta dimohon untuk dapat menjawab selengkap-lengkapnya. Sebagai contoh tadi yang ada di buklet, bahwa apabila jawabannya adalah price earning ratio, maka peserta diharapkan dapat menulis price earning ratio dalam tanda kurung per seperti itu. Itu untuk mengurangi bias yang dapat terjadi pada panitia seperti itu. Baik, mengingatkan kembali terkait pertanyaan seputar Lucky Test masih tersisa kurang lebih 5 menit. Apabila finalis memiliki pertanyaan dapat diajukan pada Slido pada link yang telah dikirim oleh panitia atau pada kode 688037. Baik, terima kasih atas pertanyaan terkait Lucky Test. Memasuki sesi ketiga, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan beauty contest. Mengingatkan kembali kepada para finalis yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui link Slido yang telah dikirimkan oleh panitia atau menggunakan kode 688037. Baik, pertanyaan selanjutnya. Untuk beauty contest, apa boleh menambahkan data atau argumen ke PPT yang sebelumnya tidak tercantum dalam paper? Terkait hal ini tidak ada dalam buklet, jadi kami dari panitia membolehkan saja. Namun dampaknya akan ada pada penilaian, yaitu berbeda penilaian antara paper dan beauty contest nanti terkait PPT-nya seperti itu. Namun dari panitia membolehkan. Untuk pertanyaan berikutnya, untuk presentasi adalah apakah dalam room yang tertutup di mana di dalamnya hanya terdapat tim dan dewan juri. Dalam room nanti akan ada dewan juri, ketiga peserta, dan para panitia yang sekiranya akan bertugas pada sesi beauty contest seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk sesi tanya jawab dewan juri, apakah diberi kesempatan untuk berdiskusi dahulu untuk menjawab? Dan yang menentukan siapa yang menjawab dari tim atau juri? Mungkin agak rancu yang di belakang, saya akan meluruskan terkait sesi tanya jawab, mengingatkan kembali untuk satu tim itu terdiri dari 20 menit, di mana 10 menit pertama adalah sesi presentasi dan 10 menit terakhir adalah sesi tanya jawab. Terkait kesempatan untuk berdiskusi terlebih dahulu itu panitia membolehkan, tapi dampaknya adalah pada penilaian dari tim masing-masing, yaitu terkait ketepatan waktu seperti itu. Izin menambahkan, mungkin terkait siapa yang ingin menjawab kelak pada sesi tanya jawab, itu akan kembali lagi penilaiannya kepada dewan juri. Kami terkait hal-hal yang teknis seperti itu akan menyerahkan hal-hal tersebut kepada dewan juri seperti itu. Ya. Yang berikutnya, haruskah 3 anggota tersebut memaparkan materi saat beauty contest ataukah boleh perwakilan saja? Baik, mungkin dari panitia bisa izin share screen PowerPoint pada bagian beauty contest.
pada bagian kriteria penilaian. Pada slide terakhir. Baik, terkait siapa yang presentasi itu sekiranya mungkin akan berpengaruh pada sistematis presentasi seperti itu. Jadi kami berharap kepada para peserta dapat membagi job untuk presentasi sebelum dilakukannya presentasi seperti itu. Mungkin bisa kembali ke slide dulu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah tim boleh share screen secara individu, tidak dibantu panitia? Terkait share screen PPT itu full semuanya dari panitia untuk menjaga apabila terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, pertanyaan berikutnya. Pada tanggal 26 dan tanggal 27 Agustus dilaksanakannya serangkaian kegiatan. Bagaimana jika saya yang dapat mengikuti pada salah satu kegiatan saja? Baik, sebelumnya apabila para finalis yang berhalangan hadir dapat menghubungi kontak person yang telah tertera pada buklet. Selain itu, para finalis tetap dimohon untuk dapat menghadiri baik itu dalam pelaksanaan lomba tanggal 26 Agustus maupun tanggal 27 Agustus. Karena dapat kita lihat pada tanggal 26 Agustus itu merupakan sesi lucky test, di mana sistemnya itu adalah berebut. Tentunya itu akan mempengaruhi pada kinerja nanti dari para tim seperti itu. Lalu pada tanggal 27 Agustus, adanya kegiatan beauty contest yang apabila adanya salah seorang dari tim tidak hadir, maka itu akan mempengaruhi jalannya presentasi ataupun tanya jawab seperti itu. Baik, mengingatkan kembali kepada para finalis apabila masih ada pertanyaan terkait beauty contest, bisa disampaikan melalui Slido, melalui link atau kode yang tertera pada layar, karena masih tersisa waktu kurang lebih 8 menit. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang akan datang terkait beauty contest, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Registrasi ulang 10 finalis sebesar 150.000. Artinya 10 finalis tersebut pasti akan mendapat sertifikat hard file, merchandise, dan trofi. Minta tolong untuk operator share screen PPT tadi di bagian awal. Baik, bisa teman-teman finalis lihat pada poin 6. Baik, mungkin teman-teman bisa lihat mohon maaf, mungkin teman-teman finalis bisa melihat di buklet atau PPT yang akan di-share screen itu ada di poin 6. Minta tolong operator bisa di-share screen. Ya. Terkait poin 6, registrasi ulang finalis UCMC 2021. Finalis yang dinyatakan lolos 10 besar akan dikenakan biaya registrasi ulang sebesar 150.000 per tim dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama biaya administrasi, biaya pengiriman, sertifikat hard file, merchandise, dan trofi. Terkait
biaya administrasi, biaya pengiriman, sertifikat, dan merchandise itu akan teman-teman 10 finalis dapatkan. Jadi semua finalis ke 10 tim akan mendapatkan merchandise dan juga sertifikat hardfile. Namun untuk trofi itu hanya para pemenang, yaitu juara 1, juara 2, juara 3, dan best analis dan best content. Best contest, mohon maaf. Seperti itu. Jadi semuanya mendapatkan. Ada banyak pertanyaan lagi. Bisa balik ke slide lagi, operator. Slide-nya udah nambah. Baik, pada pertanyaan berikutnya, bagaimana jika pihak panitia mengalami kendala jaringan saat share screen? Akankah ada kompensasi? Di sini kami sudah memberikan waktu yang proper, yaitu 10 menit untuk presentasi dan 10 menit untuk tanya jawab. Di mana pada sesi beauty contest kami akan berusaha sebisa mungkin untuk menghindari adanya kendala jaringan seperti itu. Selain itu, kami juga menghadirkan salah satu panitia di dalam room Zoom untuk bisa saling berkoordinasi apabila adanya kesalahan jaringan seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah diperkenankan untuk menggunakan animasi pada PPT yang dikumpulkan? Dan apakah nantinya dari pihak panitia dapat menyesuaikan animasi dengan presentasi kelompok? Izin menjawab, untuk PPT terkait animasi dan desain dan lain sebagainya, itu kan nanti dari finalis akan dikumpulkan kepada panitia. Nah, nanti dari panitia akan meng-cross-check atau mencoba gitu. Jadi trial terlebih dahulu sebelum pelaksanaan hari H beauty contest. Jadi dari kami panitia kayak memastikan dulu apakah PPT-nya bisa dijalankan terkait animasi dan lain sebagainya. Apabila nanti terdapat kendala, maka dari pihak panitia akan menghubungi finalis atau tim terkait seperti itu. Jadi nanti akan ada trial dulu dari panitianya. Untuk pertanyaan berikutnya mengenai isi PowerPoint, apakah memang harus melingkupi seluruh isi paper, termasuk dari detail laporan keuangan? Kami mempersilakan kepada para finalis untuk bisa memasukkan detail dari laporan keuangan. Tapi maksud kami dari mengadakan beauty contest ini adalah untuk peserta dapat menyampaikan katakan sebagai rekomendasi. Sebagai contoh, misal dari tim A melakukan rekomendasi buy. Lah, alasannya apa? Lah, mungkin dari para finalis bisa menambahkan hal-hal kecil seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah pemenang 1, 2, 3 masih bisa mendapatkan base analis dan base content? Oke, terkait pemenang 1, 2, 3 itu tidak bisa mendapatkan base analis atau base content karena penentuan base analis dan base content akan dilimpahkan kepada peringkat yang di bawahnya. Misalkan seperti ini, peringkat 1 adalah tim A dan peringkat 2 adalah tim B. Nah, apabila tim A itu masuk dalam kategori pemenang 1, 2, 3, maka tim A tidak bisa mendapatkan base analis dan base content. Maka untuk base analis atau base kontennya dilimpahkan ke tim B sebagai peringkat kedua, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, apakah PowerPoint panitia support transisi morph? Di sini kami panitia menyarankan kepada para peserta, kepada para finalis untuk tidak menggunakan fitur yang terlalu akan menyulitkan dari panitia seperti itu. Ditakutkan karena adanya keterbatasan waktu juga, baik itu dari panitia dan dewan juri. Dimohon peserta bisa mengirimkan PowerPoint itu seminimalis mungkin, dalam artian tidak menggunakan animasi ataupun hal-hal terkait yang secara berlebihan seperti itu. Baik, mengingatkan kembali kepada para finalis apabila masih ada pertanyaan terkait beauty contest yang masih ingin disampaikan, bisa disampaikan melalui link Slido yang dikirimkan oleh panitia atau dapat mengakses dengan kode 688037. Karena sesi tanya jawab terkait beauty contest masih tersisa kurang lebih 2 menit lagi. Izin menambahkan mungkin nanti bagi para finalis yang
Izin menambahkan? Izin menambahkan bahwa kepada para finalis yang memiliki pertanyaan baik itu seputar grand opening ataupun airing dapat ditanyakan kepada LO masing-masing yang tadi telah dibagikan seperti itu. Untuk lebih detailnya silakan nanti kepada para finalis dapat mengecek melalui link Google Drive yang akan diberikan oleh panitia. Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi, kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh semua finalis. Apabila terdapat ada lagi. Baik, untuk pertanyaan yang ini, pada pelaksanaan beauty contest, peserta wajib menggunakan virtual background. Bagaimana jika ada kendala sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakannya? Terkait penggunaan virtual background memang dari panitia mewajibkan, tapi apabila memang betul-betul ada kendala yang mengakibatkan dari finalis tidak bisa menggunakan virtual background, kami tidak apa-apa apabila tidak memakai background seperti itu. Sebagai tambahan saja, mungkin apabila adanya kendala hal-hal seperti itu bisa menghubungi panitia terkait ataupun LO dari masing-masing tim untuk dari panitia bisa mempersiapkan hal-hal yang dapat menunjang kegiatan beauty contest seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh semua finalis. Apabila terdapat pertanyaan lain yang belum tersampaikan dan belum terjawab, silakan finalis dapat menanyakan kepada LO masing-masing telah dibagikan tadi. Saya Krisna Gabriel Oktavilona. Dan saya Akbar Rizky. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Akbar dan Saudari Krisna yang telah memandu jalannya acara sesi tanya jawab. Sebelum memasuki acara yang terakhir, saya ingin mengingatkan kembali mengenai rangkaian acara pada Final Round UCMC 2021. Sebelum acara Final Round UCMC 2021 resmi dibuka, maka pada tanggal 26 Agustus 2021 akan diselenggarakan acara Grand Opening. Dan semua finalis diwajibkan untuk dapat hadir sesuai pada waktu yang telah ditetapkan oleh panitia. Untuk selanjutnya, saya ingin mengingatkan kembali bahwa pengumuman pemenang UCMC 2021 akan diberitahukan dalam acara webinar investor yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2021. Oleh karena itu, finalis diwajibkan untuk datang tepat pada waktunya. Airing akan dihadiri oleh Bapak William Hartanto dan Bapak Bekti Sutikna, dan tentu saja acara airing ini terbuka untuk masyarakat umum dan tidak memungut biaya apapun. Nah, bagi peserta yang ingin mengajak teman, saudara, atau keluarga, dapat menginformasikan dengan pamflet atau link yang telah disediakan oleh panitia. Selama acara Final Round UCMC 2021 berlangsung, masing-masing tim akan didampingi oleh liaison officer atau disingkat dengan LO finalis. Panitia akan membuat WhatsApp group antara LO finalis dan masing-masing maksud saya WhatsApp group antara LO finalis dengan anggota tim. Yang nantinya anggota tim dapat menanyakan terkait acara Final Round UCMC 2021. Baik teman-teman, seluruh rangkaian acara technical meeting Final Round UCMC 2021 telah terlaksana dengan lancar. Dan apabila peserta masih ada yang ingin disampaikan, dapat menghubungi kontak person panitia. Saya Kamila dan mewakili segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua.
Dan saya mengucapkan happy competition and be the winner. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.